Yang ini ya nak ya, final test jawabannya langsung dibuat video aja, jadi nggak usah Microsoft Word atau PDF seperti itu ya. Wait a minute. Lu harus belajar lagi, ya Tuhan. Ya Tuhan, terlalu berat untuk belajar. Gue gak sanggup, capek gue, capek. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiul Awaliyah Syamnat. Saya dari Lokal A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 240101010032. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ulangan akhir semester saya dari mata kuliah Kewarganegaraan dosen pengampu Desi Yoliani Wikaryo MPD. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan tentang HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta merupakan pemberian Tuhan Maha Pencipta. Manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar yang mereka terima begitu saja. Hak asasi manusia melekat pada manusia dan tidak ada seorang pun yang berhak ikut campur karena hak asasi manusia adalah bagian dari rahmat Allah atau iman orang yang teliti bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan yang setara dengan orang lain, sehingga mereka berhak atas kebebasan dan martabat yang juga undang-undangnya. Di sini saya memasukkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan dan berikan contoh tentang demokrasi. Di sini saya memasukkan jawaban secara etimologi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti berkuasa. Kekuasaan. Wait a minute. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termaksud dalam menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat. Dan salah satu contohnya adalah studi kasus demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan makin terasa menjauh dari rakyat. Memang ada pemilihan umum yang dikelola secara rutin. Pemilu menghasilkan para anggota lembaga-lembaga perwakilan di tingkat lokal dan nasional, seperti DPRD, kabupaten, kota, provinsi, DPR, RI, dan DPD, serta menghasilkan pimpinan eksekutif seperti bupati, wali kota, gubernur. Namun, representasi politik makin tidak terasa di negeri ini. Para elit politik lebih baik bekerja di atas logika kepentingannya sendiri serta logika kepentingan oligarki di belakangnya. Bahkan rakyat lebih diperlukan sebagai objek elektoral
untuk diperhitungkan suaranya dari perspektif biaya politik. Dan masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai otonomi daerah? Yaitu otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan yang mengatur tentang otonom daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom membuka peluang bagi penyusun kebijakan publik di tingkat lokal dalam memecahkan persoalan-persoalan khas yang muncul di masing-masing daerah, termasuk persoalan-persoalan perempuan. Kewenangan ini juga membuka peluang bagi partisipasi seluruh masyarakat, khususnya perempuan, dalam pembagian keputusan-keputusan publik. Jadi, otonomi daerah merupakan peluang untuk menata pemerintahan yang baik, yaitu pelaksanaan dari wewenang administrasi, politik, dan ekonomi dalam mengatur masalah-masalah di semua tingkatan pemerintah. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu analisislah tentang masyarakat madani. Di sini saya hanya mencari di sebuah website, ada dicantumkan di dalam makalah, di dalam file, yaitu masyarakat madani atau masyarakat sipil merupakan konsep yang penting dalam konteks pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Istilah ini merujuk pada masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, partisipasi aktif dalam kehidupan publik, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab, memiliki kesadaran kolektif, dan mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi sosial serta menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara anggota masyarakat. Oke, lanjut saja ke pertanyaan kelima, yaitu sebutkan nama-nama tokoh atau para ahli dan jelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan benar bersih. Yaitu beristilah good governance berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-27 sekitar 125 tahun yang lalu. Ia berpidato dan mengatakan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik. Secara bahasa, good governance berarti pemerintahan yang baik, sedangkan menurut istilah, good governance merujuk pada kesepakatan mengenai pengelolaan negara dan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Yang berkontribusi di dalam ini yaitu Muhammad Guntur Hamzah, Dr. Andes Haji Rijanto MM, dan Muhammad Yasin. Terus lanjut ke soal yang keenam, yaitu apa yang dimaksud dengan ketahanan dan integrasi sosial nasional. Nah, ini saya mengambil dari website yang dikutip juga dari buku Relasi dengan Sesama oleh Antonius atau Siki dan DKK. Ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan. Hal ini dilakukan agar mencapai kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dari seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu sesuai ideologi bangsa. Secara umum, ketahanan nasional memiliki 4 sifat, diantaranya sifat mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan
kerjasama. Terus integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Integrasi nasional bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mandiri. Integrasi nasional meliputi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan kesatuan bangsa, menghormati keanekaragaman budaya dan agama, dan membangun rasa cinta tanah air yang kuat. Dan soal yang terakhir, menurut pendapat Anda, menurut pendapat saya, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara, di sini saya menjelaskan secara etimologis berasal dari bahasa Jawa, kata wawasan. Wawas berarti pandangan, nusa mengacu pada kesatuan kepulauan, dan antara bermakna dua samudera. Secara umum, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, Hindia dan Pasifik. Terus, wawasan Nusantara sebagai cara pandang menekankan pentingnya membawa persatuan dan kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan serta cita-citanya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara merupakan wujud dari nilai cinta tanah air yang mencakup berbagai aspek kehidupan sebagai satu kesatuan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, gini. Wait a minute. Mencakup berbagai aspek kehidupan satu kesatuan, meliputi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jadi, sekian saya menjelaskan tentang jawaban saya dari hasil UAS saya dari mata kuliah kewarganegaraan. Apabila kurang lengkap atau kurang jelas, mohon maaf, soalnya saya cuma mencari dari beberapa web, jadi saya hanya menjelaskan yang saya bisa dan saya dapat dari beberapa web dan makalah-makalah teman-teman. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan atau apapun kata yang belibet. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.